Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya al-Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai kepada sebuah fasal tentang al-iman. Apa itu iman? Dan ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan iman. Definisi al-iman di dalam aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala menyebutkan keyakinan ahlu sunnah yang berkaitan dengan al-iman, dan ini akan membedakan keyakinan atau i'tiqad akidah ahlu sunnah dengan dua kelompok yang ekstrim, dua kelompok yang tersesat di dalam memahami iman. Dua kelompok besar, dan dari dua kelompok ini bercabang berbagai kelompok yang lainnya. Ada dua arah, yaitu kaum Khawarij di satu sisi, kemudian yang kedua adalah kelompok Murji'ah di sisi yang lainnya. Nah, disinilah ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Sementara itu ada kelompok yang juga tersesat di dalam memahami masalah iman, yaitu kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah yang memiliki kedekatan atau memiliki arah yang memiliki kesamaan dengan Khawarij di satu sisi, yang nanti akan kita sebutkan setelah membahas perkataan al-Imam al-Muzani. Beliau menyebutkan keyakinan ahlu sunnah. Beliau mengatakan, wal imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan amalan, perbuatan. Nah, inilah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, yang nanti akan dibedakan dengan pemahaman Khawarij yang juga menyatakan iman itu ucapan dan perbuatan. Tetapi ada perbedaan dengan i'tiqad ahlu sunnah. Nah, iman secara bahasa, sebelum kita memasuki lebih lanjut, iman itu di dalam bahasa Arab, karena iman adalah berasal dari kata Arab, bahasa Arab, yang artinya dan ini merupakan pecahan dari al-aman, keamanan. Subhanallah. Yang artinya adalah ketenangan, keamanan. Jadi keamanan itu bahasa Arab sebenarnya. Aman itu bahasa Arab, iman, nah ini aman. Nah, yang artinya stabilitas, stabil, kondisi tenang, nyaman. Nah, ini sehingga ketenangan, kenyamanan, stabilitas ini sebenarnya arti kata iman atau aman. Nih, nah, kenapa disebut iman? Iman ini adalah buah dari ketenangan hati. Artinya hati itu mantap dengan apa yang diyakini. Karena itu iman ini adalah sesuatu yang menatap di dalam hati, sesuatu yang kokoh, stabil, tidak akan mudah goyah, tidak akan goncang.
semakin kokoh suatu keyakinan, maka dia akan merasakan keamanan dalam kondisi apapun, tidak akan goyah apa yang ada dalam hatinya. Nah ini, sehingga dia akan membenarkan apa yang dia imani itu, keimanan kepada Allah, maka dia yakin tidak akan goyah. Nah, ini keyakinan ini dengan apapun yang terjadi. Dan ketika sudah ada keimanan, keyakinan, maka dia akan merasakan ketentraman atau ketenangan dan stabil di dalam hatinya. Sehingga inilah yang dimaksudkan dengan keimanan, sesuatu yang stabil, kokoh di dalam hati. Sehingga keimanan ini yang secara bahasa sebenarnya bukan hanya sekedar pembenaran sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Yang lebih kuat itu adalah iqrar. Iqrar itu berasal dari qaror, yang artinya ketetapan, sesuatu yang stabil, sesuatu yang kokoh. Nah ini terhadap suatu perkara. Nah inilah yang sebenarnya lebih tepat dikatakan dari makna iman. Nah, ini sehingga ada hubungan erat dengan akar kata, yaitu keamanan, ketentraman, ketenangan, stabil. Nah, inilah yang sesungguhnya akar dari kata iman. Jadi bukan hanya sekedar membenarkan saja, tasdik, sebagaimana yang dikatakan sebagian. Nah karena itulah bukan hanya sekedar pembenaran, tetapi juga adalah amalan hati yang membuahkan amalan ketundukan dalam anggota badan. Karena keimanan kepada Allah, maka dia akan tunduk. Dia akan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla terhadap apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang dilarang oleh Allah. Maka dia dengan yakinnya menjalankannya. Dengan yakin dia menjalankannya. Nah ini secara makna bahasa sebenarnya sudah memiliki kedekatan dengan makna bahasa aslinya, dengan makna syar'inya. Sehingga makna syar'i yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Muzani, qaulun wa amal, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan makna iman. Sehingga iman itu bukan hanya sekedar pembenaran saja dengan lisan, atau hanya sekedar keyakinan dalam hati, meskipun itu adalah asal dari kata apa? Iman, yaitu keyakinan, sesuatu yang kokoh dari dalam hati. Tetapi secara syar'i ini mengandung makna inqiyad, makna amal perbuatan, mengandung makna amal perbuatan. Dan ini berdasarkan hujah dan dalil-dalil yang sedemikian banyak, baik dari Al-Quran maupun dalam Sunnah. Nah ini nah disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari urusan kami, perintah kami. Ruh yaitu Al-Quran, salah satu sifatnya, salah satu makna dari Al-Quran disebut dalam Al-Quran itu dengan ruh. Dan ruh yang dimaksudkan sini adalah Al-Quran. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah berupa ruh, mempunyai ruh. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Engkau sebelumnya, sebelum diturunkan wahyu, engkau tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu al-iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tetapi kami jadikan keimanan itu cahaya. Kami beri petunjuk siapapun yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sehingga apa yang dimaksudkan engkau tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu iman? Maksudnya rincian iman kamu nggak tahu. Rincian iman ini mencakup keyakinan, mencakup amalan, perbuatan, syariat. Ini semuanya adalah
termasuk dari kategori apa? Makna iman. Ya, ini semuanya masuk ke dalamnya, sehingga bukan hanya sekedar keyakinan saja, tetapi seluruh agama ini, baik itu keyakinannya ataupun amalan, ini semuanya adalah termasuk bagian dari apa? Al-iman. Ini sehingga inilah yang disebutkan makna al-iman, dan didukung lagi dengan berbagai hadis Rasulullah SAW. Dalam sebagian hadis Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda ketika itu bertanya kepada sahabat, hal tadruna mal imanu billah, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Di sini Rasulullah bertanya kepada sahabat tentang iman kepada Allah. Apa itu iman? Para sahabat menjawab, dan ini kebiasaan mereka, Allah wa rasuluhu alam. Mereka kalau ditanya tidak ngarang. Mereka kalau tidak tahu atau ragu, ini meskipun sebenarnya mereka kalau menjawab bisa jadi benar, tetapi mereka ini kalau ditanya oleh Rasulullah SAW, maka mereka menjawabnya itu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Masya Allah, ini para sahabat. Maka kata Rasulullah yang kemudian menjelaskan, al-imanu billah, iman kepada Allah itu adalah yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Padahal ini iman kepada Allah, belum dibahas iman kepada malaikat dan seterusnya. Tapi iman kepada Allah saja, ini sudah disebut oleh Rasulullah, yaitu bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga keyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah ini bagian dari iman kepada Allah. Jawabannya Rasulullah, ini penjelasan beliau, yaitu apakah kalian tahu apakah itu iman kepada Allah? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah kemudian menjelaskan, iman kepada Allah adalah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah. Iman kepada Allah ini dijelaskan apa? Setelah menjelaskan dua kalimat syahadat, kandungan dari iman kepada Allah, maka ditambah iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, wa antu'tul khumusa minal maghnam, dan engkau memberikan 1/5 dari ghanimah. 1/5 dari ghanimah, yaitu 20% ini diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. 80% dibagi kepada mereka yang ikut serta di dalam jihad, karena ghanimah adalah hasil rampasan perang. Maka 80% untuk mereka yang ikut serta dalam peperangan itu dibagikan kepada mereka. Nih, dibagikan kepada mereka para sahabat Rasulullah, yang mana pada waktu itu mereka para sahabat membiayai sendiri. Mereka pergi berjihad itu dengan biaya sendiri, sehingga ketika mendapatkan ghanimah mereka mendapatkan saham, mendapatkan bagian dari ghanimah sesuai dengan bagian mereka, saham mereka. Jadi kuda, kendaraan itu ada kendaraan itu ada sahamnya. Orang yang berangkat berjihad dengan hanya berbekal dirinya saja, itu ada sahamnya. Masya Allah, ada sahamnya. Yang berangkat jalan kaki, ini ada sahamnya. Kuda yang dia beli, yang dia gunakan untuk berangkat berjihad, ini ada hitungannya sendiri, ada saham tersendiri. Dan itu nanti mereka semuanya akan mendapatkan kalau memenangkan. Kalau mendapatkan kemenangan, musuh kalah dan ini mendapatkan ghanimah, maka ghanimah itu akan dibagikan 80% kepada mereka setelah dikumpulkan. Jadi bukan kemudian saya dapat ini,
Tidak, harus dikumpulkan dulu. Setelah dikumpulkan, maka kemudian baru dibagikan. Dibagikan 20%. Dan waktu itu penghitungan 20% pokoknya apa? Perkiraan demikian. Subhanallah. Sehingga khumusnya ini diberikan. Ini adalah definisi atau yang disebutkan oleh Rasulullah iman kepada Allah. Berarti iman kepada Allah, iman itu sendiri ini adalah merupakan sesuatu yang mencakup perkara-perkara i'tiqad, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi. Demikian juga amalan perbuatan, salat, puasa, zakat, ini ghanimah. Tidak disebutkan haji. Ini belum disyariatkan haji. Sehingga sabda Rasulullah ini disebutkan ketika belum disyariatkan haji. Ini menurut tafsir sebagian ulama. Ini kenapa kok yang disebutkan bukan haji? Karena belum disyariatkan. Sementara peperangan sudah berlangsung sejak tahun kedua Hijriah, perang Badar, perang Uhud tahun 3 Hijriah. Haji baru belakangan. Nah, ini haji wada disyariatkan. Nah, sebelumnya haji itu masih menjadi sebuah budaya, adat yang dilakukan oleh bangsa Arab, ibadah kepada Allah, tetapi belum ditetapkan sebagai rukun. Ini rukun apa? Rukun Islam. Ketika disebutkan oleh Rasulullah iman kepada Allah dengan definisi ini menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya sekedar keyakinan saja, tapi sudah mencakup apa? Amal perbuatan. Mencakup amal perbuatan. Dan ini bagian dari iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang disampaikan oleh Rasulullah ini kepada mereka bangsa Arab. Bangsa Arab tahu makna iman secara bahasa. Tetapi mereka para sahabat ketika ditanya tentang iman, bukanlah yang ditanya itu apa makna iman secara bahasa saja, tetapi makna iman secara syar'i. Makanya para sahabat tidak langsung menjawab, oh iman itu demikian, karena sesuatu hal yang ma'ruf, maklum makna iman secara bahasa. Tapi mereka tahu bahwa bukan itu yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Tetapi yang dimaksudkan Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, adalah perkara syar'i, iman dalam Islam. Setelah menjadi bagian dari istilah syar'i, maka maknanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini Allah dan Rasulnya lebih tahu. Makanya kalau dikatakan orang itu kalau sudah bahasa Arabnya sudah sibaweh, gampangannya ini sudah lancar, sudah tingkatannya dosen profesor bahasa Arab, nahwu dan berbagai macam ilmu bahasa Arab, apakah langsung dia bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami sunnah? Tidak bisa. Maka dia tidak akan bisa memahami Al-Quran kecuali dengan apa yang dituntunkan Rasulullah SAW. Nah ini sehingga mereka meskipun bangsa Arab yang tahu dengan makna iman, tetapi mereka jawabannya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, karena yang dimaksudkan iman secara syar'i, hakikat syar'i, dan itu hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini bukan bahasa saja. Nah, disinilah Rasulullah menyebutkan apa? Iman itu dengan amal-amal salat, puasa, zakat, khumus, menunaikan khumus. Khumus ini bukan zakat. Ini khumus ini bukan apa? Bukan zakat, tetapi sesuatu yang wajib ditunaikan selain zakat. Zakat harta yang mereka dapatkan dari perdagangan, dari hasil pertanian mereka. Adapun ghanimah, khumus, ini adalah dari hasil rampasan perang. Nah, ini yang membedakan. Tapi itu berkaitan dengan hak harta. Sama-sama hak harta. Masya Allah. Dari hadis-hadis Rasulullah yang kita bisa ambil faedahnya.
di mana Rasulullah ketika ditanya tentang iman oleh Jibril, maka dijawab iman rukun iman yang 6. Tapi ketika Rasulullah tanya ini iman kepada Allah, tahukah kalian? Dijawab oleh Rasulullah atau dijelaskan Rasulullah, termasuk amal perbuatan. Ini menunjukkan bahwa iman ini di samping iman itu adalah merupakan keyakinan sebagaimana rukun iman yang 6, tetapi juga mencakup amal perbuatan termasuk sholat dan yang lainnya. Nah ini dan disebutkan lebih detail keimanan itu lebih jelas oleh Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah, yaitu al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 60 lebih atau 70 lebih cabang. Fa'adnaha fa'alaha la ilaha illallah, qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, menyingkirkan halangan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu ini kan perbuatan ya. Satu perbuatan atau sifat karakter seseorang. Rasa malu itu bagian dari iman. Imatatul adha anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, menyingkirkan gangguan di jalan. Ini amal-amal perbuatan sepele kelihatannya, tapi Rasulullah menyebutkan itu bagian dari apa? Iman yang paling rendah. Nah ini sehingga iman itu disebutkan di dalam Al-Quran berupa amalan. Dalam Al-Quran disebutkan innallaha la yudhi'u imanakum, sungguhnya Allah tidaklah menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Salat yang sebelumnya para sahabat mereka ketika dipindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Ka'bah, mereka merasalah salat kita menghadap ke Baitul Maqdis ini bagaimana statusnya? Sudah amalan kita apa sia-sia amalan salat ini yang sudah berlalu, karena kiblatnya kan dipindah. Dan selama ini kita menghadap ke kiblat yang berbeda, apakah masih ada manfaatnya? Maka dijawab oleh Allah, diturunkan bahwa Allah tidaklah menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Sehingga salat disebut dengan iman, dinamakan iman. Nih. Dan iman itu disebutkan di dalam Al-Quran juga digambarkan dengan sebuah pohon. Kalimah thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Dan itulah asal dari keimanan, kalimat la ilaha illallah. Allah mengumpamakan kalimat daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Allah memberikan perumpamaan kalimatan thayyibah. Kalimah thayyibah itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya itu sabit, wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Apa ini maknanya? Iman itu terdiri dari dua macam. Qaulun, yaitu apa? Ucapan dan keyakinan, dan amal perbuatan, yaitu yang digambarkan oleh Rasulullah, oleh Allah dengan apa? Pohon. Pohon itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah akarnya. Ini keimanan itu mengakar dalam hati seseorang, yaitu keyakinan. Kemudian far'uha fis sama, nampak kelihatan. Yang kelihatan di luar itu adalah amal perbuatan. Itulah yang menjulang tinggi ke langit.